Bab 691. Bukankah hanya satu saja? Wanita itu tidak sederhana. Setelah meninggalkan istana, Bulderkin tiba-tiba berkata, "Aku merasa sedikit hawa dingin yang samar dalam dirinya, dan naluri aku mengatakan kepada aku bahwa wanita ini bukan orang yang berniat baik. Lalu kenapa kamu tidak membunuhnya?" Kata warrior yang, "Aku tidak punya urusan," kata Bulderkin. Warrior yang berkata, "Nah itu dia. Apakah dia sederhana atau tidak, itu tidak terlalu penting bagi kita. Yang terpenting bagi kita adalah tanah suci." Bulderkin berkata, "Sebenarnya, aku tidak tahu mengapa kamu ingin pergi ke tanah suci. Dibilang pergi untuk membunuh orang, itu jelas tidak. Karena berapa banyak yang bisa kamu bunuh bahkan jika kamu mau bunuh. Jika tidak membunuh orang, lalu mengapa kamu melakukannya? Ambil sesuatu, sekalian bunuh orang," kata warrior yang. Saat busur menghilang, Bulderkin mengacungkan jempol kepada warrior yang, dan berkata, "Meskipun kamu sedikit sok hebat dengan mengatakan ini, tapi aku menyukainya. Hanya untuk ucapanmu ini, jika kamu terbunuh di tanah suci, aku membantumu mengumpulkan mayatmu. Jika kamu mati, aku juga akan membantumu mengumpulkan mayatmu. Aku tidak akan mati, haha." Warrior yang menulis surat dan meminta pendekar hitam suku manusia ikan untuk menyampaikannya pada Feroding. Masalah suku manusia ikan sangat menyentuhnya. Dia tidak memandang rendah ras apapun, sebaliknya, dia memiliki kesan yang baik tentang beberapa monster siluman dari klan siluman. Tapi dia tahu betul bahwa orang lain tidak mungkin sama dengannya. Umat manusia sangat memusuhi klan siluman, klan iblis dan klan laut. Meskipun ras manusia memiliki kekuasaan mutlak untuk membuat ketiga suku ini menyerah, tetapi jika terjadi kesalahan, maka akan menimbulkan kerusuhan internal di seluruh benua pendekar hitam. Bahkan mungkin ada masalah besar di internal. Dia tidak pandai menangani hal-hal ini, tetapi dia percaya bahwa Feroding akan menanganinya. Mengenai keluarga Ding juga dia sebutkan, adapun cara menghadapi keluarga Ding, ini urusan Feroding. Tapi dia percaya bahwa Feroding tidak akan mengecewakannya. Segera, warrior yang dan Bulderkin datang ke meja bundar di pulau itu. Tidak jauh di depan mereka berdua ada panggung bundar besar setinggi 10 kaki dan lebar 100 kaki. Di atas meja bundar, ada lubang biru. Warrior yang tahu lingkaran cahaya ini adalah formasi pengirim. Berdiri ke dalam, kita akan sampai di tanah suci. Ada dunia yang sama sekali berbeda dari benua pendekar hitam. Ada banyak energi spiritual, jenius, dan master yang tak terhitung jumlahnya. Kita mudah untuk pergi sekarang, akan sulit bagi kita untuk bisa pergi lagi di masa depan. Karena begitu mereka menemukan kita, mereka pasti akan mengirim banyak master untuk menjaga pintu masuk di sisi itu di masa depan," kata Bulderkin. Warrior yang berkata, "Kenapa kamu tidak berani pergi? Jangan menyerang balik." Bulderkin berkata, "Aku hanya ingin memberitahumu bahwa setelah pergi ke sana, situasi macam apa yang mungkin kita hadapi." Warrior yang berkata, "Dengan terus di benua pendekar hitam, kita hanya bisa pasif selamanya. Hanya setelah kita ke tanah suci, kita bisa mengubah pasif menjadi aktif. Apalagi kalian yang tertindas akan segera keluar, dan kamu jangan-jangan tidak mau ikut serta dalam pertempuran besar ini. Itu pasti tragis," kata Bulderkin. "Kalian tidak bisa mati, tragis apa?" kata warrior yang. Bulderkin berkata, "Kamu tidak mengerti. Meskipun kami tidak akan mati, kami akan menjadi lemah dan mengantuk.
Kami tertidur karena kami terluka parah dan kemudian ditekan oleh mereka. Kali ini, aku tidak tahu berapa banyak orang akan tertidur lagi. Dan jika tertidur lagi, mungkin tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk bangun. Kenapa? Warrior yang bertanya. Bulderkin berkata, dunia ini hampir diambang kehancuran. Jika dunia runtuh, semua hukum akan kacau. Pada saat itu, keabadian kami tidak akan berguna. Alasan mengapa orang-orang dunia luar menekan kami di sini, dan menarik pergi energi ungu asli dari benua ini, tujuan utamanya adalah menghancurkan dunia ini dan membiarkan kami mati bersama dunia ini. Kalian cukup tragis, kata warrior yang. Bulderkin mendengus dingin, dan berkata, apakah kamu pikir kalian tidak tragis? Sejak lahir, kalian telah dikurung di dalam sangkar, dan bahkan mungkin binasa dengan sangkar ini. Warrior yang berkata, ya, kita semua tragis. Tidak tahu berapa banyak master yang bisa lebih maju, dan berapa banyak master yang tidak perlu mati, tetapi semua karena mereka tidak memiliki energi ungu asli, dan satu-satunya sumber energi ungu asli dijaga oleh dunia luar, sehingga hanya bisa menjadi seonggok debu. Warrior yang teringat akan Taois pemabuk sekte pedang, meski dari sudut pandang saat ini, kekuatan Taois pemabuk tidak lebih dari itu. Tapi bagaimanapun juga, dia mati di tangan dunia luar. Ada juga Pak Tuamu, ada banyak orang yang berkesempatan diangkat ke alam suci, tapi karena orang dunia luar, mereka hanya bisa menyaksikan umur mereka memudar sedikit demi sedikit, tanpa daya. Orang-orang dari tanah suci dan dunia luar itu terkutuk, kata Bulderkin dengan sungguh-sungguh. Warrior yang berkata, bukannya mereka pantas mati, tetapi yang lemah yang pantas mati. Sambil berbicara, warrior yang duduk di tanah, lalu mengeluarkan selusin batu energi tingkal unggul dan meletakkannya di lengannya, dan mulai menyerap energi. Apa yang kamu lakukan? Bulderkin bertanya. Warrior yang melirik dia dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa ada setengah suci di sana? Tanpa memulihkan tubuh kita ke keadaan stamina, bukankah sama saja mencari mati? Bulderkin terkejut, lalu mengangguk, dan berkata, kamu benar. Dia juga duduk bersila, tetapi setelah beberapa saat, dia berkata lagi, hei, itu, beri aku 2 batu itu. Warrior yang menggerakkan mulutnya dan berkata, kamu bahkan tidak punya batu energi. Lupa rampas. Bulderkin berkata, jangan khawatir, hanya beberapa batu rongsokan, aku akan merampas beberapa ratus untuk kamu di masa depan. Mulut warrior yang berkedut lagi, dan kemudian dia melemparkan lusinan batu energi ke Bulderkin, berkata, ingat, beberapa ratus batu, jika kamu tidak membayarnya kembali, aku meremehkanmu. Bulderkin. 2 jam kemudian, mereka berdua kembali ke puncak stamina. Ayo pergi. Warrior yang bergerak dan mendarat di peron bundar, dan Bulderkin mengikuti dari belakang. Cahaya biru terang meledak dari meja bundar, dan kemudian keduanya menghilang dari meja bundar. Tidak tahu berapa lama, warrior yang membuka matanya perlahan, dan cahaya putih menyilaukan datang, warrior yang mengerutkan kening tanpa sadar, menggelengkan kepalanya, dan menutup matanya sebentar sebelum membuka matanya. Saat melihat pemandangan di lapangan, ekspresi warrior yang berubah. Di sekeliling dia dan Bulderkin, berdiri 5 lelaki tua berjubah abu-abu, masing-masing lelaki tua itu setengah suci. Dan di belakang kelima lelaki tua itu, ada hampir 100 orang setengah baya berjubah biru, semuanya alam kaisar. Penyergapan. Kami sudah lama menunggumu. Salah satu lelaki tua berkata pelan. Warrior yang berkata, Bulderkin,
bukankah katamu hanya ada satu setengah suci? Bulderkin tertegun, lalu berkata, sial, bukankah hanya ada satu? Bersambung.